Selamat sore, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Katrina Milin dari SD Hati Kudus Raja Wali, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Makassar. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan Ibu Rosiana Patorak. Beliau adalah guru kelas 3 dari SD Hati Kudus Raja Wali. Bagaimana kabarnya Ibu Rosi? Luar biasa, puji Tuhan. Amin, baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, ya Bu. Iya. Ya, sehingga nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas yang Ibu lakukan dan sebelum saya melakukan supervisi dalam kelas Ibu. Adapun tujuan pembelajaran kita, pembelajaran dalam supervisi kali ini yaitu mengetahui evaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas sehingga nantinya dalam pembelajaran ada kesiapan awal sehingga ada kepercayaan dan dalam proses pembelajaran. Adapun pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan yang Ibu akan capai ketika melakukan pembelajaran di kelas? Iya, jadi tujuan pembelajaran di dalam kelas itu disesuaikan dengan materi yang akan kita bawakan. Nah, pada kesempatan ini kebetulan rencana pembelajaran yang saya siapkan itu adalah tematik, masih pada kurikulum K13. Saya membawakan tematik dengan tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Lalu pembelajaran yang mencakup di dalam ada muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini yang pertama mengamati siswa mampu menulis cara merawat kucing berdasarkan gambar. Jadi kita siapkan gambar lalu anak-anak mengamatinya seperti itu. Kemudian yang kedua dengan membaca siswa mampu menyebutkan berbagai jenis profesi dan tugasnya. Itu tujuan dari pembelajaran yang akan saya rencanakan untuk mencapai hasil yang akan dituju. Ya. Baik Bu, berarti dalam tujuan pembelajaran Ibu ada 2 tujuan ya? Ya. Ya. Berikutnya Bu, area pengembangan yang Ibu akan capai kira-kira yang bagaimana area pengembangannya yang Ibu akan capai dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, jadi area pengembangan di dalam kelas itu ada 2. Yang pertama itu kita mengembangkan pada bidang pengetahuan dan yang kedua kita melihat keterampilan yang dimiliki oleh siswa-siswa kita. Oh iya, baik Bu. Berikutnya saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu akan terapkan di dalam kelas. Mungkin kira-kira dari segi strategi, modul, ataukah dari segi metode. Ya, nah adapun strategi yang saya siapkan yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, di mana kita ketahui bahwa strategi pembelajaran diferensiasi ini kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak di dalam kelas. Karena tentunya di dalam kelas itu berbagai macam karakter yang ada. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan-kebutuhannya, lalu kita integrasikan sosial dan emosional. Baik, jadi adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, kemudian metode yang saya gunakan di dalam ini saya menggunakan metode diskusi, kemudian tanya jawab dan mengerjakan tugas penugasan. Itu yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran ini. Jadi rencana pembelajaran yang Ibu gunakan mulai dari strategi yaitu diferensiasi yang diintegrasikan dalam sosial pembelajaran sosial emosional. Nah, terus model yang digunakan yaitu PBL berbasis masalah. Terus metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan di kelas nantinya? Ya. Jadi dalam rencana pembelajaran ini saya akan menggunakan media pembelajaran ada PowerPoint, kemudian
kapan Ibu lakukan pembelajaran ini, di kelas berapa, hari berapa, jam berapa? Ya, ini rencananya pembelajaran ini akan saya laksanakan minggu depan, tepatnya di hari Rabu jam pertama. Baik Bu, nah nanti saya akan datang di kelas Ibu pada hari Rabu di kelas 3B jam pertama. Saya akan melihat bagaimana supervisi atau pembelajaran yang Ibu lakukan dan mencatat langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, setelah observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan akan didampingi oleh pelajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas kesempatan ini, sangat berharga buat saya, khususnya sebagai guru, di mana dari pembicaraan kita saat ini memberikan gambaran bagi saya bagaimana tentang supervisi. Nah, sehingga bisa membuat saya untuk mempersiapkan diri lebih baik pada saat mau supervisi agar bisa dilihat, dievaluasi bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Baik Bu, terima kasih atas pembicaraan atau kesempatannya hari ini. Ibu sudah meluangkan waktu. Banyak terima kasih. Ya, demikianlah pembicaraan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi selanjutnya, di mana kita akan ketemu di pasca observasi. Sekian dan terima kasih.